Halo Sobat Malam, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk menemani malam Anda yang sunyi. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri menarik lainnya. Tahun 2023, seorang pria bernama Rudi bekerja sebagai sales yang sering berpergian antar kota di Pulau Jawa. Pekerjaannya membuatnya terbiasa pulang larut malam, dan dia sering naik bus antar kota karena lebih murah dibanding kereta atau pesawat. Menurut pengakuannya, pengalaman paling mengerikan yang pernah dia alami terjadi saat perjalanan dari Surabaya menuju Cirebon melalui jalur Pantura. Peristiwa itu masih dia ingat dengan sangat jelas hingga bertahun-tahun kemudian. Saat itu, Rudi terlambat tiba di terminal. Bus yang seharusnya dia naiki sudah berangkat. Jam menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Terminal mulai sepi. Sebagian kios sudah tutup, lampu-lampu tampak redup. Petugas loket mengatakan masih ada satu bus lagi yang akan lewat. Bus malam menuju Jakarta. Rudi memutuskan untuk menunggu. Sekitar jam 11 lewat 45 menit malam, sebuah bus datang perlahan memasuki terminal. Warnanya putih kusam, catnya terlihat tua. Lampu depannya redup. Namun anehnya tidak ada nama perusahaan yang jelas terlihat, hanya tulisan yang sudah memudar. Dia berpikir mungkin bus tua milik perusahaan kecil. Begitu masuk ke dalam, dia merasakan suasana yang berbeda. Penumpangnya cukup banyak, sekitar 20 orang, namun tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bermain ponsel. Tidak ada yang makan, semuanya duduk diam, menatap ke depan. Rudi memilih kursi dekat jendela. Bus kemudian berjalan meninggalkan terminal. Sekitar 1 jam pertama perjalanan terasa normal. Namun perlahan Rudi mulai menyadari sesuatu. Tidak ada satupun penumpang yang bergerak. Mereka duduk dalam posisi yang sama. Bahkan ketika bus melewati jalan berlubang, tidak ada yang mengubah posisi. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang berbicara. Seolah mereka adalah patung. Rudi mulai merasa tidak nyaman. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat keluar jendela. Namun suasana di luar juga terasa aneh. Jalan yang dilalui tampak sangat sepi. Padahal jalur Pantura biasanya ramai kendaraan, bahkan tengah malam. Saat itu tidak ada truk, tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor. Hanya bus yang ditumpanginya melaju sendirian di jalan gelap. Sekitar pukul 2 dini hari, bus berhenti di sebuah warung makan. Rudi merasa lega. Ia turun untuk membeli kopi. Namun, ketika melihat sekeliling, perasaan aneh kembali muncul. Warung itu tampak sangat tua. Lampunya menggunakan lampu minyak. Padahal, tahun 2023 listrik sudah tersedia hampir di semua tempat di sepanjang jalur utama. Beberapa orang duduk di warung. Namun, pakaian mereka terlihat seperti pakaian dari puluhan tahun sebelumnya. Rudi membeli kopi. Saat membayar, pemilik warung menatapnya lama, kemudian bertanya, "Kamu naik bus itu?" "Iya." Pemilik warung tampak terkejut. "Loh, ada apa, Pak?" "Bukan apa-apa." "Kenapa?" Orang tua itu menelan ludah, lalu berkata pelan, "Kalau bisa jangan naik lagi." Rudi tertawa, mengira orang tua itu sedang bercanda, namun wajah pria tersebut terlihat sangat serius, bahkan pucat. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, terdengar klakson bus. Rudi buru-buru kembali naik. Saat masuk ke dalam bus, suasana terasa lebih dingin, jauh lebih dingin, padahal pendingin udara tidak menyala. Dia duduk kembali, dan tanpa sengaja, memperhatikan penumpang di depannya. Untuk pertama kalinya, dia melihat wajah pria itu dengan jelas. Kulitnya sangat pucat, matanya kosong, tatapannya lurus ke depan, tidak berkedip sama sekali. Jantung Rudi mulai berdegup lebih cepat.
dia melihat penumpang lain. Sama, semuanya pucat, diam, dan tidak berkedip. Perlahan rasa takut muncul. Dia mencoba mendekati kondektur. Namun saat berjalan ke depan bus, dia menyadari sesuatu yang membuat lututnya lemas. Tidak ada kondektur. Padahal sebelumnya dia sempat melihat seseorang menarik ongkos. Kini kursi kondektur kosong. Kemudian dia melihat ke arah sopir dan darahnya serasa berhenti mengalir. Kursi sopir juga kosong. Bus tetap melaju, tetap berbelok, tetap berjalan, tanpa sopir. Rudy merasa tubuhnya dingin, tangannya bergetar. Ia ingin berteriak namun suaranya tidak keluar. Saat itulah seluruh penumpang perlahan menoleh ke arahnya. Bersamaan, tanpa suara, tanpa ekspresi, puluhan pasang mata kosong memandangnya. Menurut pengakuannya, inilah momen paling menyeramkan dalam hidupnya. Karena ia sadar, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat seperti manusia hidup. Salah satu penumpang kemudian tersenyum. Senyuman yang sangat lebar, terlalu lebar dan berkata pelan, "Kamu salah naik." Setelah kalimat itu, suasana berubah kacau. Lampu bus berkedip-kedip, suara angin terdengar sangat keras. Rudy memejamkan mata sambil membaca doa sekuat tenaga. Ia tidak tahu berapa lama berlangsung. Mungkin beberapa detik, mungkin beberapa menit. Ketika membuka mata kembali, ia berada di pinggir jalan. Sendirian. Bus itu tidak ada. Tidak ada warung, tidak ada penumpang, tidak ada apapun. Hanya jalan raya dan suara kendaraan yang melintas. Seorang supir truk menemukan Rudy dalam keadaan linglung menjelang subuh. Supir itu mengaku melihat Rudy duduk di pinggir jalan sendirian, seperti orang kebingungan. Setelah diantar ke pos polisi terdekat, Rudy menceritakan semuanya. Salah satu polisi yang melihatnya terlihat terkejut. Ia kemudian menunjukkan sebuah artikel koran lama. Artikel itu membahas kecelakaan bus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya di jalur yang sama. Bus tersebut masuk jurang dan menewaskan hampir seluruh penumpang. Peristiwa itu terjadi sekitar area tempat Rudy ditemukan. Rudy tidak pernah bisa memastikan apa yang sebenarnya ia alami malam itu. Apakah ia bermimpi atau berhalusinasi karena kelelahan? Atau memang mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Namun satu hal yang selalu ia ceritakan pada teman-temannya. Ketika ia ditemukan di pinggir jalan, di saku bajunya terdapat secari karcis bus tua. Kertasnya sudah menguning, tulisan perusahaan bus hampir hilang. Dan tanggal yang tercetak di karcis itu bukan tahun ke-2023, melainkan tanggal dari kecelakaan bus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Hingga kini, kisah tentang bus terakhir di jalur Pantura masih sering muncul dalam cerita para sopir dan pengemudi malam. Sebagian menganggapnya hanya legenda jalanan. Sebagian lagi percaya bahwa ada beberapa perjalanan yang seharusnya tidak pernah dinaiki.